Tribuners, kembali lagi dengan saya Ida Almira pada podcast Tamu Tribun. Dan sore kali ini saya sudah bersama dengan kakak-kakak mahasiswa, yakni dari organisasi HMI atau Himpunan Mahasiswa Islam. Nah, untuk Tribuners yang nonton, terutama mungkin para mahasiswa, mungkin sudah tidak asing lagi dengan organisasi kemahasiswaan ini, karena HMI ini sudah cukup lama ada dan masih eksis sampai saat ini. Dan HMI cabang Ternate khususnya Maluku Utara itu sudah 60 tahun ada di sini. Nah, untuk itu sudah bersama saya ada Kak Supriyadi Sangaji selaku Ketua Umum HMI cabang Ternate dan juga Kak Fahdi Fadli selaku Ketua Panitia HUT HMI ke-60 yang nanti akan dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus mendatang ya, Kak Fahdi? Iya, kita bakal bahas juga mengenai kegiatan HUT ke-60 HMI. Tapi sebelum itu, Kak Fahdi dan Kak Supriyadi apa kabar? Kak Supriyadi ya? Yeah. Kak Supriyadi sama Kak Fahdi apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik. Nah, sebelum kita mungkin membahas mengenai HUT HMI ke-60 itu tadi pada tanggal 18 Agustus, mungkin pertama kita ngobrol-ngobrol seputar HMI cabang Ternate dulu nih. Karena sudah berdiri selama 60 tahun, ini waktu yang bukan waktu yang singkat, itu lama sekali. Bagaimana sih perasaannya Kak Supriyadi dan Kak Fahdi tentang HMI cabang Ternate yang sudah berdiri selama 60 tahun ini? Dan selama 60 tahun berjalan, pencapaian penting apa nih yang sudah dicapai oleh HMI Ternate dan apa saja tantangan-tantangannya? Siapa mungkin Kak Supriyadi duluan. Baik, terima kasih. Barangkali bicara soal hitungan 60 tahun ini kiranya memang kalau usia manusia tentu cukup tua ya, sangat tua. Bisa dibilang sangat tua, jadi semua hal yang telah dilalui, rintangan, tantangan atau bahkan hambatan sekalipun, itu telah dilewati oleh HMI sendiri, khususnya di HMI cabang Ternate. Secara koridor dan struktural, Himpunan Mahasiswa Islam cabang Ternate juga bagian dari salah satu organisasi besar yang kiranya dengan beragam cabang yang ada, dan Ternate termasuk salah satunya. Nah, di tahun-tahun awal berdirinya HMI, kalau direfleks kembali tentu terlampau bisa dilihat dimulai dari tahun-tahun 1964 yang kiranya barangkali kehadiran HMI itu juga bagian dari progres dari pendidikan Maluku Utara. Kenapa saya berani bilang begitu? Karena HMI ini punya alasan tersendiri sehingga beberapa kampus itu bisa hadir. Termasuk Unhair tidak bisa dipungkiri kalau lebih jauh ditilik oleh kita secara bersama dalam hal ini sejarah Universitas Hairul, itu tidak terlepas dari berdirinya HMI. Karena hampir mirip pendiri HMI ditambah dengan pendiri Unhair itu sangat mirip. Kita tahu bersama salah satunya adalah Bang Yusuf Abdurrahman, almarhum Bang Yusuf Abdurrahman yang juga alumni HMI. Dia ini salah seorang kader yang dititip atau diamanahkan oleh pengurus besar, pengurus pusat, tepatnya di Jakarta pada waktu itu, untuk bisa mengadakan atau melahirkan satu organisasi yang disebut oleh HMI di Ternate. Nah, konsolidasi itu lewat apa? Konsolidasi itu lewat bagaimana wajah pendidikan di Maluku Utara. Selain itu juga ada alasan-alasan tertentu yang barangkali kurang lebih itu menjadi satu bahan evaluasi dan analisis. Di tahun-tahun itu adalah banyak hal yang kurang di Maluku Utara, termasuk soal pendidikan, sehingga dia dititip dan diamanahkan oleh pengurus besar, pengurus pusat untuk bisa melahirkan atau mencetak kader-kader baru khususnya di Ternate itu sendiri. Nah, hal ini juga tentu didorong dengan segala aspek. Teman-teman pengurus besar, teman-teman pengurus pusat juga memberikan amanat tersebut bukan hanya sekedar amanah, tapi bisa menitipkan HMI ini sampai bahkan berkembang di bukan hanya Maluku Utara, tapi di beberapa kabupaten kota juga mampu untuk bisa melahirkan kader-kader umat dan kader-kader bangsa. Sehingga alhamdulillah sampai saat ini kiranya kader itu
bahkan bukan hanya ratusan ya, ribuan kader. Ada juga alumni yang ditapuk di dalam atau sebuah wadah yang disebut dengan KAHMI, Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam itu sendiri. Jadi kalau mau dibilang hampir semua jejak pendidikan, sehingga jangan heran kalau Bang Yusuf Abdurrahman itu disebut sebagai tokoh pendidikan, karena dia juga salah satu lokomotif motor penggerak pendidikan Maluku Utara, juga tokoh besar dari Himpunan Mahasiswa Islam khususnya di cabang Ternate. Ada juga salah satu tokoh yang kiranya sebenarnya banyak sekali tokoh pendiri HMI dan orang-orang yang bisa dibilang tidak ada keterikatan dengan HMI, tapi punya kontribusi dengan HMI. Salah satunya adalah almarhum Sultan Muhammad Jabir Shah yang kiranya juga turut andil bagaimana bisa membersamai dengan HMI, mendirikan HMI, juga punya kontribusi besar terhadap Ternate dan Maluku Utara dalam aspek pendidikan, Unhair dan beberapa kampus-kampus lain. Ini bukan sekedar klaim ya, tapi itu menjadi satu fakta sejarah, kontribusi atau bagaimana orang mau mengadakan sebuah organisasi tentu butuh perangkat-perangkat tertentu, perangkat atau hal-hal yang wadah-wadah tertentu untuk menopang itu. Karena tanda kutipnya ini himpunan mahasiswa Islam begitu. Ya, tentu yang dibutuhkan adalah mahasiswa. Kalau yang dibutuhkan adalah mahasiswa, maka kebutuhan lain dari itu adalah kampus. Sehingga harus didirikannya kampus di tahun 1964 pada waktu itu oleh Bang Yusuf Abdurrahman, juga Bang Bahrudin Lopa dengan beberapa tokoh-tokoh lain dalam mendorong dengan sebuah wadah yang disebut atau organisasi yang disebut dengan yayasan pada saat itu. Karena Unhair pada waktu itu masih disebut sebagai yayasan. Yayasan apa itu namanya? Sehingga hal ini dijadikan sebagai satu refleksi bagi HMI cabang Ternate untuk catatan evaluasi sejarah kesejarahan HMI cabang Ternate. Barangkali itu mungkin refleks dari HMI cabang Ternate sendiri. Nah, tentunya selain pendidikan, sebagai organisasi kemahasiswaan juga pasti punya peran-peran lah dalam pembangunan di suatu wilayah. Dalam hal ini khususnya di Kota Ternate. Jadi seperti apa sih kontribusi, sudah dijelaskan tadi, tapi selama berjalan 60 tahun ini HMI cabang Ternate itu sudah berkontribusi apa saja dalam pembangunan wilayah Ternate, khususnya dalam pendidikan dan sosial. Dan mungkin bisa dijawab juga oleh Kak Supriyadi, apa sih tantangan-tantangan yang dihadapi oleh HMI dalam melaksanakan kontribusi itu? Silakan. Baik, kiranya saat HMI ini didirikan secara keseluruhan ya, Himpunan Mahasiswa Islam bukan hanya cabang Ternate, tepat di 5 Februari 1947, terhitung 2 tahun lah setelah kemerdekaan bangsa ini, Himpunan Mahasiswa Islam ini punya 2 kekuatan misi. Dan 2 kekuatan misi ini dijadikan sebagai tujuan awal, bahkan itu dipegang teguh hingga akhir ini. Dalam hal ini adalah komitmen keislaman dan komitmen kebangsaan. Nah, soal komitmen keislaman dan komitmen kebangsaan ini bukan hanya semata ucapan. Hampir semua kader-kader HMI telah memproduk dan mencetak semua kader itu dengan 2 konsistensi ini. Dan itu termanifestasi dan bisa dibilang direalisasikan di internal HMI cabang Ternate. Saat HMI cabang Ternate berdiri, komitmen itu yang dipegang. Pada aspek kebangsaan, komitmen soal pembangunan kontribusi segala sektor yang ada, baik sektor pendidikan, sektor politik, dan hal-hal tertentu dinamika pada saat itu. Kita tahu secara bersama bahwa di tahun-tahun itu adalah tahun di mana otoritarianisme atau militerisme yang cukup berkuasa lebih sepasca dari pembantaian 1965 ya, di PKI oleh PKI saat itu, oleh bangsa Indonesia. Kiranya tidak terlepas juga dari bagaimana gerak HMI dalam rangka untuk bisa berkontribusi terhadap bangsa dengan bukti bersama-sama dengan, kalau mau jujur memang bersama-sama pada waktu itu, bersama-sama dengan TNI
ABRI untuk kiranya bisa menepis segala isu-isu yang menyangkut dengan Partai Komunis Indonesia. Dan bukan hanya di tingkat nasional pada waktu itu, tapi juga di tingkat lokal, khususnya di Maluku Utara dan Kota Ternate. Karena hampir rata-rata konsolidasi PKI pada waktu itu sudah merembet di Maluku Utara. Sudah merembet sampai masuk di kabupaten kota yang ada. Juga termasuk dengan Ternate. Dan waktu itu teman-teman atau para founding father HMI di awal-awal tahun 1960 atau bahkan setelah itu juga turut andil mengangkat senjata, bukan hanya mengangkat pena, turun untuk bisa membersamai dengan elemen bangsa, baik itu TNI, ABRI dan lain-lain, untuk kiranya bisa menumpas PKI. Karena dianggap sebagai satu antitesa ideologi terhadap ideologi bangsa kita, dalam hal ini adalah Pancasila. Sehingga bentuk kepercayaan itu dipegang oleh negara. Kenapa? Karena kontribusi HMI satu pada aspek kesejarahan dalam melihat kondisi dan dinamika ideologisasi bangsa pada waktu itu, termasuk di Kota Ternate. Nah, lebih jauh kiranya pada hal-hal yang menyangkut dengan soal-soal pendidikan, termasuk tadi yang saya sampaikan di awal, saat berdirinya Universitas Hairun dan beberapa kampus yang lahir juga menjadi satu catatan bagi HMI, kontribusi bagi HMI. Ada juga pada poros pembangunan, dan pembangunan bukan hanya pada pembangunan fisik ya, pembangunan manusia bisa ditakar sedini mungkin, atau bahkan kontribusi HMI di masa-masa Orde Baru itu juga termasuk bagaimana melawan segala hal yang harus dijadikan sebagai kemungkinan-kemungkinan tertentu negara, saat negara coba mengindikasikan warga negaranya dengan segala problematika sosial yang ada, baik problem lingkungan, problem permasalahan bisa dibilang banyak hal yang telah diberikan oleh HMI. Puncaknya barangkali itu berada di tahun 1998-99, di mana setiap warga negara genjar-genjar untuk ingin mencapai haknya masing-masing, dan hak itu dicapai lewat bagaimana isu kedaerahan, isu etnis, isu pemekaran, dan isu-isu tertentu. Jangan heran di tahun-tahun itu juga Maluku Utara menjadi salah satu indikator pecahnya konflik di Maluku Utara, baik di awal dari konflik etnis, suku, sampai bahkan puncaknya di konflik keagamaan itu sendiri. Dan himpunan mahasiswa Islam juga tidak terlepas dari itu. Banyak tokoh-tokoh kami yang bahkan bisa dibilang kalau bahasa kasarnya mati di medan juang, termasuk mantan Ketua Umum HMI Cabang Ternate, Bang Hisbullah, yang turut andil mengikuti jihad fisabilillah dalam hal bagaimana menegakkan agama Islam, juga menegaskan bahwa bangsa ini tidak hanya bisa dibilang penguatan hal-hal tertentu saja yang harus diprioritaskan dari beberapa daerah-daerah, tapi juga Maluku Utara. Sehingga pemekaran atau bahkan pemekaran Maluku Utara atau pemekaran di beberapa kabupaten kota itu ada andil kader-kader HMI, ada juga para founding father HMI, bahkan jauh sebelum itu juga ada hal-hal tertentu yang telah diperjuangkan HMI dengan dua komitmen tadi, komitmen kebangsaan dan komitmen keislaman sendiri. Dan sudah banyak yang terlampau telah memperjuangkan bukan hanya HMI internalnya, tapi memperjuangkan bangsa ini, karena kekuatan HMI yang dipegang atau menjadi asas di HMI adalah Islam sendiri dan ditopang dengan nilai-nilai kebangsaan. Barangkali itu. Ya. Oke, nah itu kan Kak Supriyadi bicaranya soal masa Orde Baru sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu. Nah, untuk saat ini, untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada khususnya di Kota Ternate, kan juga Kak Supriyadi tadi jelasin kalau bersama-sama gitu. Kalau sekarangnya pasti berkontribusinya itu ada kolaborasi dengan pemerintah. Di sini ya berarti pemerintah Kota Ternate. Nah, seperti apa sih bentuk kolaborasi antara HMI dan pemerintah Kota Ternate untuk saat ini, untuk tantangan yang ada saat ini, zaman sekarang ini, Kak Supriyadi? Ya. Kalau bicara soal kolaborasi, tentu
pastinya semua orang ingin berkolaborasi, semua orang ingin bercampur baur soal hal-hal kebaikan. Haimi menilik sesuatu hal itu paling tidak dia mengarah bukan hanya soal kebaikan organisasi, tapi juga kebaikan daerah, khususnya di Haimi cabang Ternate, dan kebaikan sosial kemasyarakatan. Dan itu tentu berdampak. Misalnya kita lihat akhir-akhir ini ada beberapa masalah-masalah tertentu yang bisa dibilang Haimi pastinya menjadi satu tantangan tersendiri. Karena bagi kami, misal salah satu kalau saya ambil sampel permasalahannya adalah soal lingkungan. Hampir potret Maluku Utara ini yang sudah kurang lebih beberapa tahun belakangan dengan aktivitas industri ekstraktif yang tentu menjadi satu tantangan tersendiri, dan tantangan itu juga bagian dari tantangan kepemudaan. Kalau bagian dari tantangan kepemudaan, maka secara tidak langsung itu juga bagian dari tantangan Haimi cabang Ternate dalam hal memformulasikan metodologi untuk bisa menyelesaikan segala problematika yang ada. Sehingga kolaborasi Haimi dengan kota Ternate atau bahkan beberapa kabupaten kota itu pada hal-hal yang menyangkut dengan bagaimana memberikan solusi yang tentu membangun terhadap kedaerahan di beberapa instansi-instansi pemerintahan dengan bukti nyata atau bahkan aksi nyata yang kiranya kolaborasi itu lewat penyelesaian masalah tertentu itu. Misal soal sampah itu kami menyadari bahwa menjadi satu permasalahan bersama, bukan hanya permasalahan kota, permasalahan pemerintah kota, tapi permasalahan semua elemen yang ada di kota Ternate itu sendiri. Dan Haimi menyadari itu sehingga melaksanakan sosialisasi atau bahkan melaksanakan bagaimana kegiatan-kegiatan itu bisa sedemikian mungkin berkolaborasi dengan pemerintah untuk menyelesaikan problem lingkungan tersebut. Pada posisi yang kurang lebih posisi kepemudaan lah. Di lain sisi juga tentu ada hal-hal yang kurang dari pemerintah atau pemerintah daerah, tentu akan dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi Haimi. Nah, terakhir mungkin kiranya di momen kegiatan ini, kegiatan Milad Haimi, ada satu kegiatan yang itu dikolaborasikan oleh Haimi dan telah diatensi oleh Wali Kota Ternate. Salah satunya adalah soal lingkungan yang itu digenjar-genjarkan oleh Haimi untuk bisa bekerja sama dengan pemerintah kota untuk menyelesaikan ini dan memberikan tetap menguatkan sosialisasi bahwa sampah atau soal lingkungan itu sangat penting bagi kebutuhan manusia. Sangat menjadi nilai bahan pokok karena itu menjadi sirkulasi kebutuhan kita. Hampir semua rentetan kebutuhan kita itu dilewati dengan yang namanya plastik, yang namanya aktivitas-aktivitas yang berujung pada sampah. Sehingga kesadaran lingkungan itu terpatri sejak awal dan Haimi menyadari itu untuk masuk di setiap generasi muda, khususnya Gen Z, generasi-generasi muda ini untuk bisa menyampaikan bahwa soal lingkungan itu sangat penting. Soal-soal yang menyangkut dengan sampah yang menjadi darurat sampah lah di Ternate itu sangat penting. Nah, yang kedua adalah soal kolaborasi terakhir kami dengan pemerintah kota saat ini adalah persoalan bagaimana mau desain Ternate di masa depan. Karena membaca Ternate ini tentu bagi saya pribadi sebagai selaku ketua umum, tentu Ternate ini kalau siapapun yang berada di Ternate, jangan siapapun lah yang menjadi pimpinan lah, menjadi pimpinan yang menjadi motor penggerak dari kota Ternate, ya berarti dia sama halnya dengan orang yang memimpin Maluku Utara. Kenapa demikian? Karena Ternate dari dahulu sampai sekarang itu memang begitu. Dia menjadi bandar niaga, dia menjadi tempat persinggahan, dia menjadi satu dinamika perekonomian, politik itu semua berputarnya di Ternate. Jadi siapa yang memimpin Ternate itu dia sama halnya dia memimpin Maluku Utara. Begitu juga dengan kelompok-kelompok teman-teman OKP, teman-teman pemuda lain misalnya, itu sama halnya dengan dia memimpin pemuda atau bahkan kelompok-kelompok di lintas Maluku Utara. Sehingga
kita membaca brand desain Ternate akhir-akhir ini yang disebut sebagai Kota Rempah itu juga didorong oleh HMI dan bekerja sama dengan atau berkolaborasi dengan Kota Ternate, sehingga agar orang membaca Ternate itu bisa mengetahui dia bukan hanya disebut semata nomenklatur sebagai Ternate Kota Rempah, tapi memang nyata-nyatanya dari aspek historis sehingga kini itu ada jejak-jejak kesejarahan soal rempah itu. Karena belakangan kita tahu yang diakui oleh UNESCO soal Kota Rempah bukan Ternate, ada kota lain, ada di luar dari catatan-catatan bagi UNESCO, dan Ternate bukan disebut sebagai Kota Rempah. Kami ingin mendorong itu supaya meskipun UNESCO tidak melirik Kota Ternate, tapi paling tidak tingkat nasional mampu memahami bahwa jalur rempah yang disinggahi oleh berbagai macam perjalanan para misjending kolonialisme dan imperialisme itu bukan hanya semata didapati oleh masyarakat Kota Ternate dan juga Maluku Utara sendiri dampak buruk pada waktu itu, tapi juga dampak baik bagi generasi yang sekarang, bahwa Ternate itu terlampau telah disebut jauh hari sebagai Kota Rempah, sehingga ditaruhlah di dalam kegiatan kami di dalam esai Kota Rempah dan Maritim untuk dirampung semua tulisan-tulisan bahan kritik membangun itu dan disampaikan ke Kota Ternate sebagai bagian internalisasi khususnya di Kota Ternate untuk menyimpan dokumen itu dan dijadikan sebagai satu catatan penting Kota Ternate terhadap masa depan pemerintah daerah dan semua masyarakat. Kurang lebih itu. Oke, jadi Pak Supriyadi ulasannya soal Kota Ternate, isu-isu Kota Ternate, tantangannya mengenai sampah atau mengenai Ternate Kota Rempah itu tadi. Nah, itu tadi Kak Supriyadi jelasinnya soal isu-isu yang dihadapi oleh HMI di Kota Ternate. Misalkan yang tadi disebutin sama Kak Supriyadi mengenai soal sampah, terus mengenai soal Ternate Kota Rempah. Nah, sekarang kita persempit ke mahasiswa, ke kepemudaan, karena HMI ini kan organisasi kemahasiswaan, organisasi kepemudaan. Nah, seperti apa sih perannya HMI untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan dan sikap nasionalis para pemuda atau para mahasiswa khususnya di Kota Ternate yang ada di zaman sekarang ini? Seperti apa sih peran-perannya HMI untuk menjaga hal tersebut dengan berlandaskan agama tentunya? Silakan Pak Supriyadi. Ya, tentu di akhir tadi penyampaian soal apa ya, bisa dibilang asas lah, asas dari HMI secara konstitusional atau disebut di internal organisasi kami sebagai anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Dalam hal ini adalah himpunan mahasiswa Islam itu dia berasaskan Islam, meskipun ada beberapa etape-etape yang coba barangkali ada perubahan asas di waktu itu saat kongres dan lain-lain. Tapi Islam masih tetap dipegang teguh dan dijadikan sebagai nilai bagi HMI dan tentu kajian tersendiri bagi HMI. Nah, potret keislaman yang dibaca oleh HMI itu bukan hanya sekedar semata dituliskan dan disebut sebagai asas, tapi Islam itu menjadi roh bagi semua kader, sehingga implementasi untuk bagaimana menakar isu-isu kebangsaan dan coba menyelesaikan problem kenegaraan atau problem bangsa lah. Nah, itu menjadi satu hal bukan hanya HMI ya, bukan hanya HMI, karena apa yang disebutkan oleh Nabi soal cinta tanah air itu menjadi kekuatan keimanan kita, gitu. Bukan hanya HMI. Sehingga itu juga jadi tolak ukur ya bagi HMI, juga jadi tolak ukur karena bicara bukan hanya satu kepentingan orang saja, orang per orang, tapi kepentingan orang banyak masalahnya. Sehingga kalau ditanya soal bagaimana peran HMI terhadap bangsa dan nasionalisme, isu-isu nasionalisme dan isu-isu patriotisme dan lain-lain, banyak hal yang telah dilahirkan oleh HMI. Misalnya tadi ada beberapa hal yang saya lupa sampaikan soal bagaimana nilai kepemimpinan di HMI yang mampu memproduk orang-orang penting di Maluku Utara, khususnya kalau bicara skop Maluku Utara atau bahkan di Kota Ternate. Teman-teman sekalian bisa lihat beberapa
lini instansi-instansi tertentu, baik di LSM, baik di wadah aktivis, atau di wadah-wadah pemerintahan lainnya, itu hampir rata-rata diisi oleh kader-kader HMI. Meskipun ada juga beberapa organisasi yang barangkali juga turut andil mengisi aspek pembangunan bangsa ini. Sehingga kalau dia sudah punya kontribusi terhadap daerahnya, maka dia memiliki rasa cinta terhadap kedaerahan. Daerah itu tidak terlepas dari bangsa loh, tanah air. Nah, kalau dia sudah punya kontribusi terhadap kedaerahan, maka rasa cinta tanah air itu ada dengan sendirinya tanpa disadari. Sehingga semua hal itu ditakar oleh HMI dan dijadikan sebagai sebuah tantangan tersendiri bagi internal HMI. Di internal HMI untuk mencetak para kader-kader itu lewat berbagai macam tahapan, dan ada jenjang pendidikannya sehingga mampu memberikan doktrinasi soal keislaman sebagai satu corong perubahan, juga soal kebangsaan. Karena ada beberapa materi-materi khusus, analisa khusus, kajian khusus yang ada di HMI itu dijadikan sebagai bahan untuk bacaan ke depan atau generasi lanjut lah, dan diturunkan oleh kader selanjutnya setelah dari sepasca beralumni. Bahkan kalau bila dihitung alumni juga pastinya ada tanggung jawab moral secara organisasi, ada juga tanggung jawab yang tidak terlepas dari sebagai seorang warga negara untuk memberikan kontribusi isu-isu nasionalisme yang berkembang akhir-akhir ini. Sehingga kalau mau dibilang isu ini ditangkap dan dijadikan sebagai aksi nyata itu sebenarnya banyak, bahkan dari tingkat nasional sampai bahkan kedaerahan. Jadi salah satu bukti bagaimana HMI itu punya rasa nasionalisme dan patriotisme itu adalah para pendiri kami. Salah satunya adalah Kakanda Ayahanda Lafran Pane, yang juga dalam catatan sejarah barangkali ada beberapa referensi dan buku-buku yang tidak menuliskan, tapi kami ada menemukan beberapa referensi itu bahwa Lafran Pane ini juga dia termasuk tokoh yang telah melintasi di berbagai macam aspek kesejarahan nasional, yang salah satu potret peristiwa bangsa ini adalah peristiwa Rengas Dengklok, yang pencurikan para pemuda terhadap pendiri bangsa Soekarno dan Muhammad Hatta dan beberapa tokoh-tokoh lain, untuk kiranya menahan dulu agar kemerdekaan, atau bahkan menahan dan mempercepat, karena pada waktu itu ada berbeda pendapat, dan termasuk salah satunya adalah Lafran Pane. Sehingga membaca bangsa ini bukan hanya soal kemerdekaan hari itu, tapi kemerdekaan berlanjut yang disebut oleh Tan Malaka sebagai kemerdekaan 100% kemerdekaan itu, dan dibaca oleh Ayahanda Lafran Pane, Kakanda Lafran Pane, pendiri Himpunan Mahasiswa Islam. Nah, ini juga dia berunut pada para pendiri kami, bahkan para kader-kader HMI yang notabene-nya cinta tanah air, isu-isu nasionalisme itu tetap terpatri di dalam tubuh dan pikiran para kader. Dan itu sering saya sampaikan kepada kader-kader HMI cabang Ternate, dan bukan hanya saya, tapi beberapa jenjang prauderisasi sebelum saya pada waktu sebelum-sebelumnya juga menyampaikan hal itu, karena menjadi satu kekuatan tersendiri bagi kami. Sehingga yang saya sampaikan di awal tadi, itulah yang menjadi komitmen dan tujuan awal HMI, komitmen tentang keislaman dan komitmen tentang kebangsaan. Jadi kalau mau ditanya banyak hal lah soal yang menyangkut dengan isu-isu nasionalisme. Jangan heran kalau Sudirman sebagai satu panglima bangsa ini menyebutkan Himpunan Mahasiswa Islam bukan hanya sekedar nomenklatur yang kita kenal selama ini. Dalam hal ini di awal tadi yang saya sampaikan sebagai Himpunan Mahasiswa Islam, tapi dia juga menjadi harapan masyarakat Indonesia karena kontribusinya terhadap bangsa. Nilai nasionalismenya tetap dipegang teguh. Itu yang disampaikan oleh Sudirman. Nah, barangkali itulah isu nasionalisme yang ditangkap dan dijadikan sebagai satu hal yang prinsip penting bagi HMI. Oke, dari penjelasannya Kak Supriyadi ya berarti kalau menjadi kader dari HMI sudah pasti nilai nasionalisme yang ditanam gitu di
para kader ini. Nah, mungkin itu juga menjawab bagaimana organisasi HMI ini menyiapkan para kader-kader muda, ya kan? Iya. Nah, kader-kader ini tentunya akan selalu bertambah atau mungkin berganti, tapi walaupun begitu, para alumni juga memiliki peran penting di HMI itu tadi. Oke, nah itu berbicara mengenai organisasi HMI, mengenai para kader HMI. Nah, mungkin Kak Supriyadi boleh jelasin sedikit mengenai peran dari kader HMI perempuan. Nah, seperti apa sih peran mereka? Dan di kota Ternate ini mungkin apa yang perlu dibenahi atau mungkin apa yang perlu ditingkatkan menurut Kak Supriyadi selaku Ketua Umum di Ternate? Silakan. Oke. Sebagai sebuah organisasi perjuangan, karena takaran ukuran organisasi di HMI adalah sebagai sebuah organisasi perjuangan, tentu perjuangan itu tidak terlepas dari semua para pendiri HMI atau bahkan para orang-orang penting lah di HMI, termasuk di kota Ternate, HMI cabang Ternate, yang kiranya diisi oleh para, kurang lebih secara familiar kita sebut sebagai para founding father ya. Tapi bagi saya tentu ada hal-hal lain yang harus dihitung, harus diprioritaskan. Bukan hanya para founding father, tapi juga para founding mother. Karena kontribusi HMI terhadap bangsa atau bahkan di internalnya sebagai organisasi itu juga ada partisipasi satu kaum yang disebut di HMI sebagai Korps Haimiwati atau yang disebut dengan Kohati atau lembaga perempuan lah dan wadah-wadah tertentu keperempuanan lain. Saya tidak tahu bacaan wadah keperempuanan lain di luar sana, ada mungkin yang tingkat nasional dan tingkat lokal. Tapi di HMI disebut dengan Korps Haimiwati atau Kohati. Nah, Kohati ini juga punya keterlibatan ANSI saat HMI berdiri di awal-awal tahun 1947 pada waktu itu. Juga barangkali ada beberapa perempuan yang ikut serta saat HMI berdiri tepat di Sekolah Tinggi Islam yang sekarang kita kenal dengan Universitas Islam Indonesia pada saat itu, yang tepatnya di dalam kelas oleh Kekanda Ayahanda Lafran Pane memakai sebuah kelas itu dalam mata kuliah tafsir kalau tidak salah, mata kuliah tafsir dengan dosennya adalah Husain Yahya untuk bisa mendirikan HMI. Dan di dalam kelas itu termasuk salah satu cucu Kiai Haji Ahmad Dahlan, seorang pendiri Muhammadiyah, perempuan dia, yang anaknya itu juga berada, anak atau cucunya berada di dalam kelas, dan beberapa perempuan-perempuan lain, dan bersikap untuk bagaimana bisa sama-sama dengan Ayahanda Lafran Pane untuk mengembangkan HMI. Bukan HMI di Yogyakarta, tapi juga HMI di seluruh Indonesia. Hal inilah yang menjadi patron bagi semua kalangan perempuan di internal HMI dan dijadikan sebagai satu sebuah motivator lah teman-teman perempuan di HMI, teman-teman Kohati, Korps Haimiwati yang ada di internal HMI, dan menjadikan mereka sebagai satu motivator mereka dan semua Kohati-Kohati atau perempuan-perempuan yang ada di HMI cabang Ternate dan cabang-cabang tertentu lain. Nah, menyangkut dengan keperempuanan ini juga tidak terlepas dari segala macam permasalahannya, segala macam isu-isu yang berkembang belakangan atau bahkan berkembang akhir-akhir. Tapi kalau bilang berkembang belakangan, hampir mirip semua studi kasus yang ada ya. Hampir semua studi kasus yang ada yang itu hanya alamatkan pada satu kaum ini, perempuan. Sehingga itu disadari dan harusnya berdiri sebuah organisasi yang disebut sebagai organisasi otonom di internal HMI. Dia melepaskan diri dari HMI, tapi dia terikat dengan HMI yang disebut dengan Kohati. Dan kata korps ini juga terinspirasi dari teman-teman TNI Polri. Teman-teman TNI yang pada saat itu membersamai dengan HMI untuk menumpas PKI pada awal saya sampaikan tadi di pembicaraan kita. Sehingga kontribusi para perempuan itu telah banyak mengitahkan atau bahkan menitipkan tinta perjuangan di beberapa daerah-daerah tertentu yang juga melibatkan para kaum perempuan, para kaum wanita, juga mengangkat senjata pada waktu itu
Dan khususnya di Kota Ternate, perempuan-perempuan itu juga punya keterlibatan ANSI, sangat punya keterlibatan, bukan hanya para kader laki-lakinya, tapi juga kader-kader perempuan. Nah, kalau melihat segala hal yang menyangkut dengan keperempuanan saat ini ya, kalau membaca dinamika keperempuanan saat ini yang menjadi tantangan tersendiri bagi teman-teman Kohati. Karena corak pemikiran bagi HMI secara analisa kajian ya di internal kami, bagi HMI, corak pemikiran Gen Z yang kurang lebih khususnya teman-teman perempuan itu barangkali punya pandangan lain secara material terhadap kaum lain, sehingga ini menjadi tantangan bagi teman-teman Kohati dalam perekrutan atau perkaderan khususnya di HMI sendiri. Karena belakangan kami di internal HMI itu sangat minim sekali pemahaman dan keinginan perempuan ini untuk dalam membuka diri berorganisasi. Padahal membuka cakrawala dengan segala pikirannya dan dilintasi dengan dinamika sosial dan bernaung di bawah sebuah organisasi itu sangat bernilai positif, bernilai sosial lah. Ya, sejatinya kita tidak terlepas dari fitrah kemanusiaan kita ya. Begitu juga ukuran perempuan, karena perempuan juga sebagai manusia ya berarti tidak terlepas dari fitrah kemanusiaannya. Dia tidak harus melepaskan dari semua hal yang menyangkut dengan alat-alat atau instrumen sosial, atau dalam hal ini adalah tidak harus menutup diri, dia harus tetap eksklusif untuk kiranya bisa membangun dirinya. Dan hampir rata-rata itu menjadi tantangan tersendiri bagi teman-teman di internal Kohati. Terakhir, saat saya jumpai atau bahkan menghadiri beberapa kajian-kajian di teman-teman Kohati, ada beberapa isu yang telah dikantongi ya, ada beberapa isu. Dan isu ini menjadi isu klasik lah, isu klasik, isu tentang bagaimana posisi perempuan menjadi minoritas lah pada aspek atau pada sektor-sektor tertentu lain. Tapi yang hanya ditilik itu hanya pada persoalan sektor politik yang ya bisa dibilang mengambang konstruk diskusinya hanya pada 30% di parlemen atau bahkan isu-isu keperempuanan tertentu lain yang juga menjadi bahan klasik oleh teman-teman Kohati dan bahkan wadah tertentu lain. Salah satunya adalah soal kekerasan seksual atau isu-isu yang hampir dia mengembang akhir-akhir ini. Data terakhir yang mungkin teman-teman bisa cross check di Tempo di beberapa bulan kemarin, saya lihat data soal indeks pembangunan manusia yang terkhusus di perempuan itu sangat minim. Bagaimana kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan, literasi dan hal-hal tertentu lain. Meskipun ada beberapa hal yang bisa dibilang menjadi bahan evaluasi kita secara bersama, bukan hanya perempuan, tapi evaluasi kita secara bersama. Beberapa kelompok-kelompok wadah-wadah tertentu dan termasuk juga HMI. Dan isu-isu kekerasan seksual, isu-isu soal KDRT misalnya, atau bahkan hal-hal yang menyangkut keperempuanan lah, yang berlawan arus dengan segala macam hal ihwal. Karena landasannya adalah bagaimana perempuan ini melawan satu kaum yang ya bisa dibilang telah menjadi dosa sejarah. Kaum patriarki yang telah melebih-lebihkan, mempresur, menekan terus-menerus segala aktivitas teman-teman perempuan. Dan itu menjadi bahan penting dan menjadi sebuah kajian tersendiri di internal Korps Haimiwati. Dan bahkan ada pengawalan permasalahan yang telah diselesaikan oleh teman-teman Kohati, dan baik di internal atau bahkan di eksternal, sehingga isu yang berkembang itu juga turut andil oleh teman-teman Kohati untuk mampu menyelesaikan segala problem, mensosialisasikan atau memberikan stimulus pengetahuan terhadap warga masyarakat Kota Ternate terlebih khusus dan secara umum Maluku Utara yang hampir krisis pengetahuan soal keperempuanan itu. Padahal perempuan harusnya tahu masalah-masalah itu, karena kadang ya acuh tak acuh. Begitu juga teman-teman di kaum sebelah, dalam hal ini adalah laki-laki, khususnya di beberapa organisasi-organisasi yang mengkhususkan pembahasan tentang itu, mengadvokasi tentang permasalahan itu, memberikan survei terhadap permasalahan itu, juga abai terhadap persoalan-persoalan itu. Padahal ini penting sekali. Kalau ukuran ukuran
apa ya, bahasa kasarnya tingkat profesi dan pekerjaan di Maluku Utara itu hampir diisi oleh pekerja-pekerja profesi yang mengarah pada isu-isu keperempuanan, PSK dan lain-lain. Mungkin itu barangkali bisa. Jadi luar biasa sekali penjelasan dari Kak Supriyadi, juga menjelaskan bahwa peran perempuan ini sangat penting ya, karena memang isu-isu keperempuanan terkadang itu cuma bisa diselesaikan oleh perempuan itu juga. Oh, ada satu terakhir mungkin. Oh ya, silakan. Jadi di internal HMI cabang Ternate itu ada beberapa kali periode yang juga dipimpin oleh kaum perempuan. Dan namanya itu kami biasa sapai dengan Yunda Mariam, almarhumah yang telah meninggal, tapi dia juga punya kontribusi terhadap Maluku Utara, kontribusi terhadap pembangunan kota Ternate dan khususnya di beberapa kabupaten kota, karena waktu itu di masa kepengurusannya dia menawarkan konsep di beberapa kabupaten kota. Dia memberikan sebuah gagasan baru tentang bagaimana menanggap beberapa isu-isu penting bagi Maluku Utara. Karena waktu itu orang tentu akan mau meredam, karena di masa kepemimpinan dia di akhir-akhir abad 20 ya. Iya, akhir-akhir abad 20 di tahun 1990-an pada waktu itu Yunda Mariam atau Kak Mariam almarhumah memimpin HMI cabang Ternate itu banyak sekali menawarkan gagasan di beberapa kecamatan-kecamatan lah, karena waktu itu kan provinsi Maluku Utara mau melepaskan diri dari Maluku dan termasuk Ternate. Banyak sekali gagasan-gagasan pembangunan dan gagasan-gagasan keperempuanan yang ditawarkan. Bahkan dia itu menjadi satu perempuan yang bahkan ngotot, bukan hanya isu soal politik ya, bukan hanya 30%. Tidak salah bagi dia kalau melebih-lebihkan lah. Mau 50%, mau 100%, tidak ada urusan. Karena ruang publik itu dimiliki, itu bukan hanya satu kaum bagi dia. Tapi semua kaum bisa memberikan aktivitasnya di dalam ruang publik tersebut. Jangan heran terhadap hal-hal tertentu lain manakala perempuan itu dicap sebagai kaum minoritas. Jadi tergantung perempuannya untuk bisa berkontribusi. Itu kata Yunda Mariam. Sehingga bisa seluas-luasnya untuk dibebaskan perempuan. Bahkan dia menawarkan beberapa perda, beberapa peraturan daerah untuk bisa meluaskan hak dan pikiran dari seorang wanita, pendidikan seorang wanita, jenjang politik seorang wanita, dan pada aspek-aspek tertentu lain. Dan itu harusnya diisi oleh kaum wanita. Ada satu statement yang saya sempat diskusikan dengan alumni HMI bahwa dia juga kurang lebih menganggap bahwa satu pikiran brilian sekali bagi saya. Dan ini menjadi tombak gagasan keperempuanan. Dia menganggap bahwa perempuan harus terlibat di segala sektor. Karena kepemimpinan perempuan itu cukup berbeda dengan kepemimpinan laki-laki. Ada nilai potensi Rahman Rahim atau di dalam Islam yang disebut sebagai kasih dan sayang itu yang hanya dititik beratkan oleh kaum perempuan. Beda dengan otoritarisme kepemimpinan laki-laki yang cenderung menekan lebih pada hal-hal yang tidak substansial, meskipun ada nilai-nilai prinsip lain. Tapi itu menjadi pegangan tersendiri bagi kepemimpinan perempuan apabila dia diisi dengan atau memberikan ekspresinya di ruang publik. Itu beda sekali cara kepemimpinannya dengan laki-laki. Barangkali itu mungkin. Ya, Oke, jadi itulah peran perempuan di HMI. Bahkan itu organisasi dipisah atau Koati sama HMI. Dia menjadi lembaga tersendiri di HMI. Jadi lembaga tersendiri, lembaga otonom di HMI itu ada 3 di HMI. Kalau mau dibicarakan lebih jauh. Yang pertama ada lembaga pengembangan profesi atau LPP, dan itu semua kader dan semua mahasiswa yang terlibat juga bisa aktif di dalam situ. Jadi lembaga profesi ini adalah latar belakang keilmuannya. Ada lembaga konsultasi bantuan hukum mahasiswa Islam, ada lembaga teknologi mahasiswa Islam, ada lembaga kesehatan mahasiswa Islam atau disebut dengan LKMI, ada lembaga pendidikan, ada juga yang disebut dengan LAPEMI, lembaga pers mahasiswa Islam, dan banyak sekali lembaga-lembaga profesi lain. Nah, salah satu lembaga otonom lain adalah Korp Saimiwati atau Kohati
yang itu dikhususkan untuk teman-teman perempuan, berekspresinya di tempat di situ, wadahnya di situ, semua perkumpulannya di situ. Tapi tidak dibatasi, meskipun para kader-kader laki-laki ini bisa duduk bersama untuk mendiskusikan itu. Tapi pada ruang-ruang tertentu kadang teman-teman Kuati menutup diri untuk tidak bisa kajian karena ada hal-hal tertentu lah yang tidak bisa dicampuri soal kajian lebih dalam soal keperempuanan. Begitu juga salah satu lembaga terakhir bagi HMI adalah Badan Pengelola Latihan. Jadi Badan Pengelola Latihan ini itu mengkhususkan pada metodologi perekrutan, juga instruktur-instruktur yang akan memproduk kader. Jadi itulah yang disebut sebagai badan pengelola untuk bisa bagaimana mengembangkan perkaderan HMI lebih jauh karena HMI ini disebut sebagai organisasi perkaderan. Jadi tidak terlepas perkaderannya di hampir semua komisariat atau semua sektor lah. Jadi di bawah cabang itu ada yang namanya komisariat. Dan komisariat ini berada di jurusan atau fakultas-fakultas yang ada di kampus-kampus. Ya kurang lebih sekitar 18 sampai 19 komisariat yang ada dari ujung kampus Tikip sampai di ujung Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Hairul di ujung kota Ternate. Barangkali itu. Oke, nah mungkin itu dan sudah lengkap sekali dijelaskan oleh Kak Supriyadi mengenai organisasi himpunan mahasiswa Islam ini. Nah, mungkin kita langsung saja bergeser ke acara atau kegiatan dari Himpunan Mahasiswa Islam dalam rangka hari ulang tahun ke-60 HMI Cabang Ternate yang nanti jatuh pada tanggal 18 Agustus. 15. Oh, 15. Oke, pada tanggal 15 Agustus 2024. Nah, untuk mengenai kegiatan untuk memperingati hari ulang tahun HMI Cabang Ternate ke-60 dan juga sekaligus HUT RI ya ke-79, itu seperti apa nih kegiatan-kegiatannya? Akan dijelaskan oleh Pak Fahdi selaku Ketua Panitia pelaksanaan kegiatan tersebut. Silakan Pak Fahdi. Baik, terima kasih. Jadi untuk item kegiatannya itu kurang lebih ada 5 atau 6 kalau tidak salah itu. Salah satunya adalah mini soccer, terus yang kedua itu esai, terus yang ketiga itu sosialisasi, terus yang keempat itu sekolah demokrasi kalau tidak salah, terus yang kelima itu seminar pendidikan, terus yang keenam itu penghijauan. Itu kalau penghijauan itu yang tadi disampaikan oleh Ketum itu kami bekerja sama dengan Dinas Pertanian kalau tidak salah. Mungkin itu saja itu item kegiatannya. Kalau kegiatan HMI nanti melibatkan apa saja nih? Masyarakat kah, atau mahasiswa kah, atau kader saja kah, atau mungkin ada dinas-dinas lain? Kalau untuk itu sih ada juga di masyarakat juga terlibat juga sih. Terus sekolah beberapa kelurahan lagi terlibat juga. Itu. Mas Unhair juga termasuk karena HMI masuk di Ternate itu kan bersamaan dengan Unhair. Oke, nah itu nanti pelaksanaan programnya pada tanggal 15 Agustus. Iya, program kegiatannya itu di tanggal 15 sampai 16. Sampai 16 Agustus. Oke, nah mungkin ada program unggulan dari HMI Cabang Ternate yang dirancang memang khusus memperingati hari ulang tahun sekaligus HUT RI. Program unggulannya ada? Kalau untuk program unggulan itu apa ya? Training center. Apa seperti apa programnya? Kalau training center itu semacam perkumpulan itu perkumpulan seluruh alumni dan kader-kader HMI di Kota Ternate. Mungkin gitu. Perkumpulannya mungkin ada kegiatan apa, ada pembahasan apa, terus mengumpulkan tentang namanya kan training center ya. Mengumpulkan tentang wadah aktivitas perkaderan. Mungkin Pak Supriyadi boleh jelasin. Baik, jadi program unggulan di HMI Cabang Ternate sebenarnya ada beberapa program ya. Tapi di masa kepengurusan ini saya ingin tegaskan dulu yang pertama. Jadi sepasca dari meninggalnya almarhum Muhdi Abdurrahman, Ketua Umum HMI Cabang Ternate sebelumnya, saya di PJ-kan. Saya
dipilih oleh teman-teman di internal kepengurusan dan dikeluarkan SK-nya oleh pengurus besar untuk menggantikan meninggalnya almarhum Kakanda Muhdi Abdurrahman, Ketua Umum HMI Cabang Ternate sebelumnya. Nah, pada waktu itu juga saya menyadari bahwa saya menjadi ketua bidang di masa kepengurusan. Di semester 2 saya memimpin HMI Cabang Ternate dan melanjutkan visi misi program-program tertentu. Nah, program salah satunya adalah tadi yang disampaikan oleh organizing komite atau ketua panitia yang kiranya merujuk pada visi besar, misi besar HMI Cabang Ternate atau disingkat dengan HMI di Backbone. HMI di Backbone ini adalah soal perkembangan digitalisasi dan peran pemuda terhadap bagaimana literasi digital itu digaungkan dan dengan aksi-aksi nyata sosial tertentu lain. Sehingga penyuluhan dan bina desa itu menjadi satu program utama di visi misi besar HMI Cabang Ternate atau HMI di Backbone, dan salah satunya adalah training center. Dan training center ini dimaksudkan adalah 1000 koin untuk training center dan titik temu semua perkumpulan kader HMI Cabang Ternate sekaligus dengan perkumpulan semua alumni. Jadi semua alumni yang masih hidup ya, bukan ini. Semua alumni berkumpul di situ, bersua dan bersilaturahmi di situ dengan semua kader juga bersamaan untuk bisa menggaungkan dan memberikan alarm lah terhadap training center. Kenapa training center? Karena bagi kami perkaderan atau training atau disebut dengan pelatihan, kata lainnya adalah pendidikan, itu sangat penting bagi AIMI. Nah, ini terlanjur memproduk kader atau memproduk pemimpin yang luar biasa banyak lah. Tidak bisa dihitung dengan ini. Nah, sehingga hal itu sangat penting, wadah tentang perkaderan atau bisa dibilang tempat lah. Jadi training center itu tempat. Kami ingin menyediakan satu tempat, menggagas sebuah bangunan untuk teman-teman di internal HMI Cabang Ternate, khususnya di komisariat dalam melaksanakan perkaderan perekrutan itu di situ. Semua aktivitasnya di situ. Jadi gerakan dan titik temu 1000 koin untuk training center itu puncaknya berada di 15 sampai 16. Bahkan beberapa alumni dan beberapa kader akan tetap berkumpul di situ dan menjadi titik temu. Dan insya Allah tepatnya kegiatan di Landmark. Jadi barangkali semalam kami akan memakai Landmark itu. Kiranya semua kader dan alumni akan tetap berkumpul di situ. Iya. Iya. Kurang lebih banyak lah. Jadi semua kabupaten kota juga akan ke sini. Jadi bukan cuma di Ternate, Iya. tapi seluruh Maluku Utara. Iya, kurang lebih begitu. Karena begini, beberapa cabang yang ada di Maluku Utara ini kurang lebih ada sekitar 3 cabang, 3 sampai 4 cabang. Ada HMI cabang Sanana, ada HMI cabang Tidore, ada HMI cabang Bacan, ada HMI cabang baru persiapan Morotai di ujung Pasifik, yang itu juga tidak terlepas dari kontribusi HMI. Jadi semua cabang-cabang ini itu lahir dari HMI cabang Ternate. Jadi lokomotifnya adalah HMI cabang Ternate, sehingga hampir rata-rata alumni dan kadernya itu lebih banyak dari Ternate. Jadi semua alumni HMI cabang Ternate akan berkumpul di titik temu kader dan 1000 koin untuk training center. Itu menjadi langkah awal untuk priorisasi selanjutnya, itu bisa melanjutkan training center itu hingga diselesaikan dan dibuatlah bangunan training center. Dan alhamdulillah kami juga telah membicarakan hal ini dan mendiskusikan hal ini, bertukar pikiran, bertukar konsep dengan pemerintah daerah, khususnya di pemerintah kota Ternate, dan jumpai langsung dengan wali kota Ternate untuk membicarakan ini, dan direspon baik bahwa training center itu akan segera semaksimal mungkin dengan kolaborasi HMI terhadap gagasannya untuk memberikan gagasan terhadap Kota Rempa dan Kota Maritim untuk dikalkulasi dengan training center. Barangkali itu jadi titik puncak kegiatan dari Milad HMI Cabang Ternate sekaligus dengan HUT RI. Oke, jadi itu penjelasan mengenai HMI Cabang Ternate sekaligus acara atau kegiatan
puncak di HUT HMI cabang Ternate ke-60, yang mana program puncaknya atau program unggulannya itu yaitu training center itu tadi, di mana para anggota HMI, kader-kadernya dan juga alumni yang ada di Maluku Utara itu akan berkumpul di Landmark Ternate pada tanggal 15 sampai 16 Agustus 2024. Oke, mungkin itu saja penjelasan mengenai organisasi HMI cabang Ternate dari Kak Supriyadi dan juga Kak Fahdi. Mungkin sebelum kita menutup podcast pada hari ini, dari Kak Fahdi sama Kak Supriyadi sama Kak Fahdi bisa masing-masing memberikan closing statement kepada Tribuners yang menonton, mungkin mengenai harapan atau mengenai para keberlangsungan HMI Ternate ke depan atau seperti apa. Silakan Kak Supriyadi mungkin atau Kak Fahdi duluan gitu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang kesekian kalinya. Untuk closing statement dari saya juga ingin sampaikan begini, untuk kegiatan milad ini baru pertama kali diadakan, baru kepengurusan kali ini baru dilaksanakan kegiatan milad khususnya HMI cabang Ternate. Jadi semoga kegiatan ini berlangsung berjalan dengan baik sampai malam puncak. Mungkin sekian, Kakak. Saya bersilakan kembalikan. Oke, terima kasih kepada Kak Supriyadi. Mungkin ada closing statement untuk Tribuners yang menonton, silakan. Baik. Kurang lebih ungkapan atau ucapan penutup saya. Sebelumnya saya ucapkan selamat milad ke-60 tahun HMI cabang Ternate. Ini bukan sekedar ucapan, sebagai ketua umum tentu ucapan ini dia tetap berlanjut dan tidak akan pudar, karena HMI cabang Ternate akan tetap progres dan berkembang tentunya untuk kiranya memberikan kontribusi di segala sektor dan segala sisi, dan upaya-upaya ini harus tetap dipertahankan karena kegiatan ini bukan hanya sebuah kegiatan semata, sebuah pengisian program kerja di internal organisasi, tapi juga menjadi awalan utama bagi semua kader HMI cabang Ternate dan para alumni yang berada dimanapun, para kader yang berada dimanapun, agar bisa melanjutkan kegiatan ini. Kenapa? Karena kegiatan ini menjadi satu kegiatan perdana yang disebut dengan Agustus Fest. Jadi Agustus Fest 1.0. Jadi ini menjadi langkah awal. Jadi untuk melanjutkan itu maka priorisasi selanjutnya bisa melaksanakan ini juga dengan segala kegiatan spektakulernya, kegiatan-kegiatan yang brilian dan bermanfaat bagi masyarakat, sehingga itu berdampak pada lingkungan kemasyarakatan kita dan semua elemen terlibat, elemen kemasyarakatan, elemen media misalnya juga punya keterlibatan dan sponsorship terhadap HMI cabang Ternate, juga beberapa elemen-elemen itu yang mendukung bagaimana HMI cabang Ternate itu mampu berkembang dan saling mengembangkan satu sama lain dengan elemen-elemen tertentu itu. Karena kami juga menyadari bahwa semua elemen-elemen itu juga punya kader-kader kami didistribusikan di semua elemen, atau bahkan juga sama dengan masyarakat mendistribusikan semua aspirasi dan menyampaikan ke kami dan kami sampaikan ke orang-orang tertentu atau ada tertentu yang punya kewenangan terhadap itu. Semoga dia tetap berjalan dan sesuai dengan itu dan sesuai dengan koridor dan kehanifan atau kebenaran yang dipegang oleh HMI dengan keislaman dan komitmen yang kuat oleh HMI cabang Ternate. Arah perjuangan HMI cabang Ternate harus tetap kokoh dalam hal bagaimana melihat kondisi dan situasi kemasyarakatan yang ada saat ini maupun ke depan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih dengan berbagai macam pihak untuk kiranya bisa mensukseskan atau bahkan menopang segala informasi-informasi HMI cabang Ternate, terkhusus beberapa media termasuk dengan Tribun News itu sendiri. Itu yang bisa dapat saya sampaikan. Yakin usaha sampai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Kak Supriyadi selaku Ketua Umum HMI cabang Ternate dan juga Kak Fahdi selaku Ketua Panitia Pelaksanaan HUT HMI cabang Ternate ke-60 nanti. Nah, mungkin itu saja obrolan kita pada hari ini dan semoga HUT
HMI ke-60 cabang Ternate ini bisa menjadi awal yang baik lagi karena ini hari ulang tahun, dan semoga HMI cabang Ternate kedepannya juga semakin sukses, semakin baik lagi, siapapun ketua umumnya dan siapapun kadernya atau alumninya. Dan ya mungkin itu saja untuk Tribuners yang menonton, semoga episode kali ini bermanfaat untuk Tribuners sekalian. Saya Gal Mira pamit undur diri, terima kasih dan